Mauidadul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Mustafa Al-Bantani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Akhinal Kiram Al-Ustaz Ahmad Baidowi, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'na bi'ulumi fid darini amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LMK Bapak Syahril, Bapak Ketua RW 010 Bapak Sunario, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Hujratul Mustafa yaitu Ustazah Sarah, yang sama-sama kita hormati hadirin jamaah, hadirin hadirat jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah Allah turunkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada makan bu, mana bu? Oh, udah habis semuanya, udah kosong piringnya. Nggak ada lagi piring kosong. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya, yang insya Allah ini tempat Allah jadikan sebab Allah turunkan barakah dan maghfirahnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan dan uswah kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Itu kan dikeluarin lagi ya. Semuanya ya keluarin semuanya, nggak apa-apa, nyantai sambil makan ya. Pokoknya saya ngomong ibu-ibu makan nggak apa. So, kalau pulang ditanya mau lihat hasilnya apa, makan pastel gitu ya. Bapak Ibu jamaah Majelis Maulid, sebenarnya kalau nasihat tadi udah pas banget dari Guru Ubay, udah banyak banget ya, itu nasihat luar biasa, udah cukup sebenarnya. Kalau ditambah lagi kebanyakan ntar luber ya, luber ditanya ya bingung ya. Jadi saya nggak banyak, nambahin dikit doang, paling dikit ya, dikit. Jangan banyak, dikit aja udah ya. Tadi Kori baca ayatnya apa tadi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian atau untuk kita. Nah, itu ayat ngajarin kita agar kita menjadikan Rasulullah sebagai idola.
Nah, ibu-ibu ini idolanya siapa? Nah, itu artis. Jangan. Yang menjadi idola itu harusnya Rasulullah. Yang menjadi panutan itu harusnya Rasulullah, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena selain dari Rasulullah itu masih memiliki cacat dan keburukan. Suami kita, ya kita jadiin idola, ya kadang kita omongin di belakang. Kita ketemu teman kita, saudara kita, ya laki saya begini amat gitu, jadiin idola katanya. Ya. Jawab guru kita jadiin idola. Sama kadang di belakang ngomongin juga. Ya, benar apa benar? Tapi Rasul nggak ada cacat. Orang mencari celah cacatnya Rasulullah tidak akan ketemu. Bahkan orang yang niat mencari celahnya Rasulullah, cacatnya Rasulullah, justru dia bakal beriman kepada Rasulullah. Saking nggak ada cacatnya itu Rasulullah. Nggak ada cacat sama sekali. Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Nabi Muhammad itu diibaratkan batu permata yakut di antara bebatuan yang lain, di antara batu-batu kerikil yang lain. Jadi kalau batu kerikil mah harganya butuh satu truk bisa mahal ya, tapi nggak sebanding juga sama satu batu yakut. Permata ibu beli berapa satu kratnya? Buat jeli naning tahu harga itu berapa permata? Di Kalimantan yang gak ada surat kecil bu, saya Kalimantan itu permata Kalimantan saya ditawarin itu 1 juta, kecil, nggak ada sertifikat, 1 juta permata. Coba batu kerikil bu, satu ada harganya? Ada. Satu truk paling juga berapa harganya, dikumpulin itu baru ada harga. Tapi permata kecil itu harganya luar biasa, bisa juta-jutaan, bahkan bisa miliaran itu permata harganya. Nah itu Nabi Muhammad bagaikan batu permata di antara batu kerikil yang lain. Kita semua yang ada di dunia ini itu kerikil biasa, dikumpulin nih semua, nggak sebanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya guru cakepnya luar biasa, disandingin sama Nabi Muhammad jauh, nggak ada bandingannya. Wa kulluhum min Rasulillah multabis. Semua kita ini itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada bandingannya. Bagaimana kita mau bandingin dengan Rasulullah? Orang kita sumbernya dari Rasul. Kita nih makhluk-makhluk yang ada itu hasil percikan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Syekh Nawawi katakan dalam maulidnya begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad, itu nur Nabi Muhammad Allah cemplungin, kalau bahasa orang kampung ya, Allah cemplungin di lautan cahaya. Setelah ini Rasul nyemplung di lautan cahaya, cahayanya naik dari lautan cahaya. Tuh kalau bebek habis nyemplung biasanya kibas-kibas ya. Kalau kita habis mandi juga rambut kita kibas itu. Itu cipratan dari kibasan cahaya Rasul. Terus semuanya menjadi makhluk seluruh alam ini. Masih lewat dulu. Jadi cahaya dari kibasannya, cahaya Rasulullah itu menjadi setitik cahaya kita semua ini. Jadi semua yang ada ini adalah wa kulluhum min Rasulillah. Semuanya itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena sumbernya kita adalah Rasul, sudah pasti dan sudah barang tentu kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa nyontoh Rasul semuanya, paling tidak jangan tinggal semua.
Kita nggak bisa sempurna ngikutin Rasul, paling tidak jangan tinggal semua apa yang diajarin Rasul. Sunnah-sunnahnya jangan tinggal. Kita nggak bisa ngerjain sunnahnya Rasul semuanya. Paling tidak ada beberapa kita lakuin sunnahnya Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini Nabi Muhammad luar biasa baiknya. Ada satu ketika orang yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pemimpin dari negeri Yamamah kalau nggak salah, itu kemudian beliau ditangkap oleh pasukan Muslim, dan ketika ditangkap oleh pasukan Muslim ini beliau diikat di tiang masjid. Pas udah diikat di tiang masjid, Rasul nyamperin, saya lupa namanya ini orang, ditanya. Sebelum Rasul nanya, dia nanya balik, Muhammad, ente mau apa dari saya? Muhammad, ente mau apa dari saya? Ente mau harta? Saya kasih, asalkan bebaskan saya. Engkau mau apa dari saya? Mau harta? Saya kasih, asal bebaskan saya. Mau emas? Saya kasih, asal bebaskan saya. Rasul nggak jawab, tinggalin. Sholat tuh Rasul akhirnya, sholat. Hari kedua sama begitu, hari ketiga begitu, hari ketiga ditanya lagi. Ditanya, dan orang itu nanya balik ke Rasul, ente mau apa Muhammad amanya? Ente mau emas sama mau enggak? Katanya udah. Akhirnya kata Rasul, setelah Rasul nggak jawab sama para sahabatnya, bebasin tuh orang. Nggak diapa-apain, nggak dimintain tebusan, nggak dibunuh, nggak. Kata Nabi bebasin, disuruh bebasin. Kira-kira kalau kita posisinya lagi ada di situ, Bu, kita ikut perang, kita tangkap orang, ya tiba-tiba Nabi Muhammad nggak ngasih tebusan, nggak ngasih hukuman, tiba-tiba suruh bebasin. Kira-kira kecewa apa nggak kita? Kecewa. Dan itulah yang terjadi kepada para sahabat. Ya Rasul, kenapa tidak dimintakan tebusan? Kenapa bebas begitu aja? Dia kan pimpinan pasukan, dia punya anak buah banyak, dia kepala suku. Kata Rasul, biarin aja. Akhirnya ini orang pergi dari masjid, cari lembah, dia mau mandi, bersih. Dia bebersih, dia mandi karena 3 hari diikat nggak mandi. Ya, kita aja kalau nggak mandi sehari aja udah gerah ya. Ini 3 hari nggak mandi, diikat di masjid, dikasih makan, dikasih di tiang begini diikat. Akhirnya setelah mandi dia balik lagi ke masjid. Ini orang nggak balik ke kampungnya, balik ke masjid, ngadep Rasulullah, ya Muhammad, saat ini saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Saksikan ya Muhammad, saya hari ini bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Bayangin, orang lantaran kebaikan Nabi Muhammad nggak perlu dengan cara keras, nggak perlu dengan cara ngamuk-ngamuk, datang sendiri menghadap Rasulullah, masuk ke dalam agama. Kenapa? Ditanya ini orang sama para sahabat, kenapa ente akhirnya berubah pikiran? Karena saya perhatikan orang-orang, selama 3 hari saya memperhatikan Rasulullah dan para sahabatnya sholat. Di situ ada ketenangan, ada keteduhan dan yang lainnya, sehingga nih orang ingin masuk ke dalam agama Islam. Lantaran apa? Lantaran akhlaknya Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah, keagungannya Rasulullah, nggak ada yang lain. Banyak kalau kita mau cerita, guru-guru udah banyak ceritain kehebatan, keagungan, kemuliaan Rasulullah. Salah satu keagungan bahkan menjadi mukjizatnya Rasul, Bu, itu kalau yang pernah ngaji kitab Bukhdul Jan ada di situ. Rasul ngomong sama batu, ya, sama batu. Batu kira-kira ngejawabin nggak? Kalau ini batunya ngejawab. Batu gilingan, batu tumbukan syair, kalau bahasa kita tumbukan beras. Itu kalau orang dulu masih ingat saya itu,
Kalau di saya tuh belum ada gilingan, jadi kalau mau bikin kue tuh numbuk dulu berasnya. Ya, lumpang, ditumbuk dulu tuh. Nah ini batu yang ada di rumahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi Sayyidah Fatimah ketika Rasul main ke rumahnya lagi numbukin syair, gandum lah kalau bahasa kita, tumbukin tuh sambil nangis, ya, sambil nangis sedih. Dilihat sama Rasul, kok anak saya nangis lagi main? Ya Fatimah, ma yabki. Hai Fatimah, apa yang membuat ente sedih? Membuat ente nangis? Ya, kayak kita kan ambil masak-masak juga, ambil gerendang juga kan. Sambil capek ya, capek, ngeluh capek. Sayyidah Fatimah ngeluh capek. Sampai akhirnya ya muhaya abadi, wahai bapakku. Tas'al aliyan, mintalah kepada Sayyidina Ali antastarili khadiman, untuk membeli agar membeli untukku, ayashtari li khadiman, agar membeli itu Sayyidina Ali seorang khadim untukku. Tolong bilang sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan lakinya ya Bu ya, mintain Bapak, mintain nama Ali biar Ali ngambil pembantu, mintain ya kan. Kalau kita sama ya, sama laki kita pengennya coba sih nyuruh orang biar ngebantuin ya, kata lakinya boro buat bayar dia buat makan hari-hari susah, nyari pembantu lagi katanya. Nah ini Sayyidah Fatimah sama ngeluh sama babanya, sama Rasulullah ngeluh, minta sama Sayyidina Ali buat nyariin pembantu. Emang kenapa? Saya capek, setiap hari harus numbukin syair. Oh begitu, capek, ya udah ente istirahat dulu, ente istirahat. Kata Nabi Muhammad, udah biarin. Diambil itu syair oleh Nabi Muhammad, syair ditaruh di lumpang ya bahasa kita ya, lumpang. Kata Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, fadarat wahdaha biidnillah. Hei lumpang, hei lumpang batu, dengan izin Allah gerak sendiri. Nah, itu Rasulullah. Akhirnya tuh lumpang gerak sendiri. Kalau kita di rumah lumpang gerak sendiri kabur kan? Kabur nggak kira-kira? Ya, lumpang gerak sendiri numbuh. Jangan lumpang mesin air nyala diri aja, kadang kita nyala diri kan? Kaget, ini lumpang gerak sendiri. Kalau kita udah kabur, itu gerak sendiri lumpang. Semenjak Rasul bilang Bismillahirrahmanirrahim fadarat wahda, itu lumpang gerak sendiri sambil tasbih, sambil baca tasbih, Subhanallah, Subhanallah, bahkan dengan berbagai macam lughat itu tasbihnya didengar sama Nabi. Bayangin, itu lumpang sambil numbuk, sambil ngegedukin kalau orang kampung ya, itu tasbih, baca tasbih itu batu. Kita kalau lagi sambil potong-potong baca tasbih apa gerendeng? Gerendeng ya? Gerendeng lagi ngasih jajan segini doang, minta makan enak segala macam ya. Ada begitu di sini ada. Jangan sampai kalah sama batu numbuk syair, dia sambil tasbih, sambil zikir sama Allah, itu batu yang nggak ada nyawa, nggak ada pikiran, nggak ada akal, dia masih mau tasbih. Tasbih itu didengar sama Rasulullah, didengar. Terus numbuk sambil baca tasbih, terus numbuk sampai akhirnya sudah lembut. Kata Rasulullah, uskuni biidznillah, berhenti, berhenti, udah lembut, berhenti sendiri, nurut sama Rasulullah. Tapi kalau kita jangan coba-coba ya, ngomong sama ulekan, batu biidznillah, gerak diri begitu. Kata lakinya, lu udah PA kali, ngaji mana-mana jadi PA, udah berhenti ngajinya gitu.
Jangan coba-coba ya, udah itu mah cuma Rasul doang yang bisa. Berhenti, udah berhenti. Udah berhenti, ditanya, Batu, kenapa ente baca tasbih dan kenapa ente mau? Katanya Batu, ya Rasulullah, lau amartani an athana syair al-masriq wal maghrib la tahantu kul. Ya Rasulullah, seandainya kau perintahkan aku untuk numbuk syair dari masrik dan maghrib, asal kau perintahkan, aku pasti tumbuk itu. Batu nurut sama Rasul. Kalau Rasul perintahin suruh numbuk syair masrik maghrib, timur dan barat ditumbuk sendirian, nggak pakai bantuan yang lain, itu kata Batu, kata Lumpang Batu itu, saya bakal tumbuk itu semuanya. Nurut sama perintah Rasul. Kenapa? Karena kata nih Batu, ya Rasul, saya pernah dengar ada firman Allah yang disampaikan kepada engkau, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, apa ayatnya? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi pernah dengar ayat itu? Pernah dengar ayat itu, ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Saya pernah dengar ayat itu bahwa neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan juga bebatuan. Saya nggak mau saya nih jadi bahan bakarnya neraka. Makanya saya nurut perintah engkau Rasul, saking saya takutnya masuk neraka. Bayangin Batu takut masuk neraka. Batu aja takut masuk neraka. Kita takut gak? Takut. Tapi kalau kita takut sambil kita kerjain juga itu. Yang kagak diperintah ya, yang larangan kita kerjain juga. Yang diperintah kita kagak lakuin juga ya. Kalau Batu karena takut dia jadi bahan bakar neraka, apa yang diperintahkan Nabi dia lakuin. Seandainya Nabi bilang tadi merintahin buat numbuk itu syair masrik dan maghrib, pasti bakal ditumbuk itu sama dia. Saking takutnya masuk neraka. Apa kata Nabi ke Batu tadi? Batu, absyir, kabar gembira buat ente. Kabar gembira buat ente. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya bahwa kau bakal dijadikan Batu, Batu, kau bakal dijadikan buat bangunannya, istananya Sayyidah Fatimah di surga. Batu dijamin masuk surga. Batu dijamin masuk surga. Jadi ini Batu dijamin ente bakal jadi bangunan istananya Sayyidah Fatimah di surga. Lantaran apa? Lantaran nurut sama Rasulullah. Nurut, Batu nurut sama Rasul. Nah kita juga kudu nurut sama Rasul. Kudu patuh sama Rasul. Kita disuruh sholat. Kita disuruh taat sama laki, taat sama laki. Itu perintah Nabi. Taat sama laki bukan perintah laki, Bu. Taat sama laki itu perintah Allah dan Rasul. Jangan dibilang ini bisa-bisa laki aja, bisa-bisa ustaz aja. Bukan. Emang ini perintah Nabi dan Rasul. Perintah Nabi dan Rasul. Kalau kita pengen ngikutin jejaknya nih Batu tadi itu Lumpang Batu, ikuti apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Itu semua ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ulama, semua kiai menyampaikan ilmu itu adalah ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Batu, bayangin Batu bisa masuk surga lantaran nurut sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita nih harusnya begitu, nurut sama Nabi. Ya saya nurut Ustaz, cuman kadang-kadang ngebangkang. Kadang-kadang ngebangkang.
Ya namanya saya punya pikiran. Ya laki-laki begitu kadang saya ngomel-ngomel juga sama laki begitu. Ya kan. Nah, ada iya katanya. Nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Ngomel sama laki. Ya nggak bisa mah udah. Nggak boleh. Tapi kalau lagi khilaf mah ya katanya lupa boleh. Lupa boleh katanya begitu. Lupa soalnya khilaf ini ya. Nah ini banyak amalan-amalan yang harus kita kerjakan kalau kita mau ikut Nabi. Kita sholat malam ikut Nabi nggak bisa. Maksudnya dengan gaya Nabi nggak bisa. Paling tidak kita ikutin sholat Nabi. Paling nggak sholat malam aja udah. Hatta 2 rakaat bacaannya cuma kuliah kulu nggak apa-apa. Emang itu surat favorit ya. Sholat favorit itu mah udah. Mau sholat malam, mau sholat duha, mau sholat zuhur, asar, kuliah pun udah. Paling gantinya sama Al-Kausar, udah. Ya, ganti ayatnya, ya. Kalau nggak Al-Kausar, apa tuh? Anas ya. Udah itu aja, tapi nggak apa-apa. Paling tidak kita ngikutin Rasulullah, ya. Ngikutin sholatnya. Kita nggak bisa sholat yang begitu panjang kayak Nabi, nggak bisa. Ya kan? Sholat lama kayak Nabi nggak bisa. Nggak bisa. Baca ayat yang panjang kayak nggak bisa. Emang kagak hafal. Ya. Jangan lagu-laguan. Jangan lagu-laguan. Ya. Udah baca aja yang memang udah jadi favorit kita. Udah jangan lagu-laguan, jangan. Entar di tengah jalan kagok bingung. Apa lanjutannya? Udah yang biasa aja daripada tengah jalan bingung, akhirnya nggak fokus sholatnya ya kan. Yang penting kita ngikutin apa yang diajarin Nabi. Kata Nabi tengah malam sholat tengah malam. Karena kalau kita pengen sukses, pengen derajatnya tinggi, salah satunya itu yang menyebabkan orang itu punya kedudukan tinggi, derajat tinggi, al-mashi fil dhulam. Orang yang berjalan di kegelapan ilal masajid, menuju masjid-masjid. Orang yang sholat malam bahasanya gitu. Orang yang sering sholat malam itu derajatnya tinggi, bonus itu mah Bu. Jangan ngejar itu, bonus itu mah. Yang kudu kita kejar, kita ngelakuin sholat malam. Yang harus kita kejar adalah kecintaan Nabi ke kita. Jangan ngejar kedudukan tingginya, itu mah bonus. Itu mah udah janji Allah sama Rasul. Yang penting kita sholat malam, niatin kita ittiba di Rasulullah. Niatin kita ikut sama Nabi. Saya ngikutin Nabi begini. Saya nggak bisa ngikutin sempurna kayak Nabi. Paling tidak saya mencontoh sedikit dari Nabi. Itu niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan dari sunnah-sunnah, niatin ittiba oleh Rasulullah. Ngikut sama Nabi niatnya. Kita masuk rumah kaki kanan, gak usah kita bicara sunnah. Saya ngikutin sunnah, jangan. Saya ikut Nabi. Nabi ajarin kalau masuk rumah kaki kanan ucapin salam. Saya ikut Nabi. Niatnya ikut Nabi. Masuk kamar mandi kaki kiri, jangan bicara sunnah ketinggian. Bilang di hati, ya Allah ini saya ikut perintah Nabi. Kata Nabi kalau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini saya ikut sama Nabi. Itu kalau kita pengen contoh Nabi itu. Kan sering kita bilang min syurutil ma'abbah mutaba'atul hadis. Bagian daripada syarat-syarat orang itu mahabbah kepada Rasulullah yaitu mutaba'atul habib, ngikutin orang yang dicintai. Apa yang diinginin sama kekasih kita, kita ikutin. Apa yang dipengen, yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai, ya kita ikuti. Itu namanya mahabbah. Idola namanya. Ya, kita kalau ngidolain orang, ustazah siapa kita idolain, pasti gaya pakaiannya kita ikutin ya. Jangan gaya pakaian, kadang gaya jalannya kita ikutin, gaya ngomongnya kita ikutin. Saking apa? Saking kita ngidolain. Tuh baju yang
pakai ama ustadznya kadang harus punya. Itu namanya idola, bener gak? Tuh ustadz bajunya bang, gua harus beli gitu. Tuh ustadznya baju beli di mana, cakep banget, itu beli gitu. Bener gak? Itu namanya idola. Kadang udah numpuk di rumah, udah banyak juga baju ya gitu. Udah banyak juga itu baju di lemari. Kalau udah banyak sedekahin dulu. Sayang ustadz, ini kan saya, ini idola saya pakai ini, kalau sedekahin sayang. Sayang nggak kalau sedekahin? Sayang. Ya, sedekahin dulu jangan. Nah, ada orang yang membutuhkan. Hah? Nggak dipakai kadang-kadang ya. Kadang-kadang ngecil sendiri, ya kan? Udah nggak muat. Itu mah bukan ngecil, badan kita yang udah kegedean. Ini mah ngomong, kok baju udah kecil banget ya, kekecilan. Bukan baju kekecilan, badannya kegedean. Baju salahin. Ya, badannya yang kegedean, yang mekar, bukan bajunya yang kekecilan. Salahin, jangan salahin baju. Ya, badannya udah kegedean. Nah itu kalau kita ngidolain, apapun kita pasti bakal ikuti semua. Nah kalau kita ngerasa idola Rasulullah, ngidolain Sayyidah Fatimah, ngidolain Sayyidah Aisyah, ngidolain Sayyidah Khadijah dan yang lainnya dari Ummahatul Mukminin, ikuti apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ajar. Sayyidah Fatimah tuh ya memang orang yang disayang juga sama Nabi, termasuk putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah, di akhir hayat Rasulullah itu yang paling terpukul. Yang paling terpukul itu Sayyidah Khadijah, paling terpukul. Ya, Sayyidah Khadijah itu paling terpukul. Dan bahkan Sayyidah Khadijah ini, ibu terakhir ya. Nah, itu udah lewat panjang. Sayyidah Khadijah ini, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ketika di masa akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di detik-detik Rasul meninggal, udah ruhnya udah mau lepas, itu Sayyidah Fatimah datang sambil nangis, dibisikin sama Nabi, Fatimah, Abah udah mau pergi, udah mau pindah ila Rafiqil A'la. Abah udah pindah ke Rafiqil A'la. Abah mau pindah ke Rafiqil A'la Fatimah. Udah paham dikata Rafiqil A'la, itu udah paham berarti Rasul udah mau meninggal. Nangis Fatimah. Ya. Nangis Fatimah. Kalau bapak kita ngomong begitu, bapak kayaknya udah mau meninggal, apa kita bilang? Bapak ngomong macam-macam aja, udah jangan macam-macam ngomongnya. Ya. Udah sehat begitu. Sayyidah Fatimah enggak begitu. Nangis, sedih. Tapi nggak lama dibisikin lagi sama Nabi, tenang Fatimah, dari keluargaku yang bakal nyusul duluan engkau Fatimah, engkau bakal nyusul duluan, nyusul Abah. Nah kira-kira nih kalau kita nih, Abah kita udah bisikin gitu tuh lah. Terus Sayyidah Fatimah ketika dibilangin Rasul mau mati, saya ini udah mau wafat Fatimah, nangis. Tapi ketika dibilang saya keluarga yang bakal nyusul duluan engkau Fatimah, senyum, tersenyum Sayyidah Fatimah, nangisnya hilang. Kita bapak kita nih, kita lagi bisikin, lagi nalkin, nyebut la ilaha illallah, kata babanya. Udah, bapak nyebut, tapi yang nyusul ente ntar habis ini. Kata dia, bang lu aja deh, gue disuruh nyusul duluan. Kira-kira bagaimana kalau kita? Bapak Sundelan ngajak-ngajak ya. Mati ngajak-ngajak kan. Sayyidah Fatimah enggak, tersenyum. Sampai Sayyidah Aisyah nanya, ngelihat kondisi begitu, Fatimah, saya menyaksikan kejadian heran, aneh. Anehnya saya ngelihat kau dibisikin, yang pertama sama Nabi kau nangis, tapi yang kedua kau tersenyum. Apa yang dibisikin sama Nabi Muhammad? Kata Sayyidah Fatimah, rahasia. Ntar juga ente sendiri. Emang dua nih agak-agak ini namanya mak tiri apa
anak tiri kadang agak-agak kurang gitu. Tapi Rasul mendamaikannya paling tinggi. Sekarang lagi musim hujan padahal mainnya. Jadi memang berseteru kadang. Kadang Sayyidah Aisyah ini ngeledekin Sayyidah Fatimah sehingga berseteru. Kata Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Fatimah, Fatimah, Fatimah saya ini hebat. Saya ini kata Sayyidah Fatimah, kata Sayyidah Aisyah ke Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad tuh nikahin emak ente dapat janda. Ya, emak ente tuh udah janda. Kan Sayyidah Khadijah kan udah janda, ya diledekin ceritanya, diledekin terus. Lah Nabi Muhammad, saya masih perawan. Saya masih perawat. Lah Nabi Muhammad masih udah janda. Itu nggak terima. Sayyidah Fatimah dibilang begitu, nggak terima, akhirnya kesel, ngadu sama Nabi. Nabi, saya diledekin sama, bahasa kita sama emak, tiri sama emak. Ledekin gimana? Katanya Nabi tuh bapak tuh nikahin emak udah janda. Apa kata Nabi demi mendamaikan? Gampang jawab aja sama Sayyidah Aisyah. Hebatan emak saya, janda dapat bujang. Lah situ perawan dapat duda. Jawab aja, nggak apa-apa. Itu demi mendamaikan begitu tuh. Akhirnya ya memang rada-rada kelas, makanya ketika ditanya apa yang dibisikin, rahasia aja gitu. Ntar juga tahu dulu. Tapi akhirnya Sayyidah Fatimah kasih tahu. Saya dikasih tahu sama Nabi. Ketika yang pertama Nabi bilang, Nabi udah kangen ke Rafiqil A'la, mau mati rasanya. Yang kedua, saya tersenyum, Nabi bilang saya bakal nyusul beliau duluan. Girang, mau nyusul girang, mau mati girang. Kita kan teman nyumpain mati aja kita udah ngamuk, ya. Doain lo mati, udah ngamuk tuh kita. Ya, padahal mah kalau bahasanya, ya kenapa Sayyidah Fatimah girang? Karena ketemu sang kekasih, apalagi yang ngundang adalah Nabi Muhammad, bapaknya, makanya girang. Dan setelah itu Sayyidah Fatimah memang benar nggak nyampe 5 bulan Sayyidah Fatimah nyusul Rasulullah meninggal. Udah siap. Harusnya kalau bapak kita udah bilang begitu, alhamdulillah tuh. Ada persiapan kita, ya bisa kita nyiapin. Rajin tuh ngaji rajin, sholat rajin, ya sholat malam rajin, sehingga kita meninggal bisa potensi dalam keadaan ibadah husnul khotimah. Ini ngapain takut dibilangin? Gak usah, dosa saya banyak Pak Ustadz, masih banyak. Dosanya banyak, tobat kagak juga ya. Aku dosanya banyak, ibadahnya masih kagak ditambah-tambah. Saya dosanya masih banyak, belum siap buat mati. Padahal mati masih siap nggak siap juga bakal datang, ya. Siap nggak siap bakal datang. Makanya Sayyidah Fatimah ketika dibisikin sama Rasulullah, dia bakal nyusul girang. Wah, alarm udah selesai finalnya. Ya, saya kasih alarm sampai jam 9 udah selesai berarti. Udah ada laporannya. Jadi kita harus mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tashabbahu bil kirami illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falah. Kata Rasulullah, mencontohlah kalian dengan orang yang mulia, meskipun kita tidak menjadi seperti mereka, karena mencontohnya kita dengan orang yang mulia ada keberuntungan. Contoh aja udah. Walaupun kita nggak bisa ngikutin sepenuhnya, nggak jadi kayak mereka, contoh aja amal-amalnya, contoh perbuatannya, contoh daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakuin sama Nabi. Udah, itu selamat insya Allah, selamat.
selamat dunia dan akhirat. Karena nggak lain jalan kita menuju surga cuman Rasulullah pintunya. Jalan menuju surga cuman Rasul pintunya, nggak lain. Nggak lain. Kalau Rasul nggak mintain syafaat ke Allah, nggak bisa kita selamat nanti, Bu. Semua para nabi nggak bisa nyafaatin sebelum Rasul memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ya Rabb, inni la as'aluka al-yawm ala nafsi wa ala Fatimah binti walakin sallim ummati. Kata Nabi, ya Allah, saya pada hari ini tidak meminta keselamatan untuk diriku dan untuk Fatimah putriku, tapi aku mohon selamatkanlah umatku. Nabi yang menyelamatin kita, Bu. Maka yang sudah pantas menjadi idola kita, menjadi panutan kita adalah Nabi. Udah, jangan lain. Kenapa? Karena yang nyelamatin Nabi, yang nyelamatin kita Nabi, bukan yang lain. Kiai kita belum tentu bisa nyelamatin kita, bapak kita belum tentu bisa nyelamatin kita, laki kita belum tentu bisa nyelamatin kita. Yang bisa nyelamatin Nabi. Maka yang kudu kita kejar adalah cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, tentu kita ikuti apa yang diperintahkan Nabi. Ya gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan hadir maulid kita mendapatkan madad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertambah kecintaan kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Allah anugerahkan kepada kita mahabbah kepada Rasulullah. Allah anugerahkan kepada kita mahabbah kepada para aulia, mahabbah kepada para salihin, dan mudah-mudahan dengan hadir kita Maulid Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita lembut. Allah anugerahkan akhlakul karimah. Allah anugerahkan akhlakul karimah. Allah anugerahkan akhlakul karimah, dan mudah-mudahan sebab kita duduk di majlis ilmu, majlis Maulid Rasul, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita. Allah tutupi segala aib-aib kita. Allah angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.